Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan, baik bagi orang tua dan siswa. COVID ini sendiri mendorong kita untuk masuk ke transformasi digital yang dipercepat, baik global maupun Indonesia. Jika mendengar kata wabah atau pandemi, seharusnya sudah tak asing lagi di telinga kita. Sejarah telah menampakkan konsekuensi dari penyakit menular yang tidak bisa ada yang menandingi. Kita semua tahu, dahulu misalnya, wabah MERS di Eropa pada abad ke-14 yang menghabiskan 1/3 dari populasi mengalami kematian. Kemudian, 1 abad yang lalu, dunia dihebohkan dengan penyakit flu dari Spanyol yang menghantam 20-100 juta populasi. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat seluruh lapisan yang ada di dunia menjadi harus menelan pil pahit. Artinya, begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Mulai dari belajar dari rumah, mengajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan berbagai aktivitas di luar rumah yang menjadi terbatasi. Pandemi telah tanpa permisi mempengaruhi kehidupan saya. Pandemi ini memaksa saya untuk hidup penuh dengan hadangan tanpa celah yang harus dihadapi, mulai dari persoalan diri hingga sosial. Semua hadangan ini tentu harus dijadikan tantangan dengan memunculkan iringan gejolak semangat di dalam diri. Tetapi saya justru sangat hampir saja takluk dan tak bisa berbuat banyak. Apalagi persoalan pembelajaran daring saat ini. Pembelajaran daring ini membuat banyak sekali mahasiswa, terutama saya, merasa dipecundangi oleh keadaan. Saya tak berdaya, mencerdaskan diri dibuatnya. Saya hampir tak kuasa memandang ancaman pembodohan. Saya lelah. Saya hampir pasrah. Saya tak bisa akrab dengan sistem pendidikan saat ini. Yang saya alami saat ini ialah pekerjaan yang terus-menerus datang tanpa permisi dan tak mengenal kondisi dengan kejamnya tenggat waktu yang begitu singkat. Semoga ini bukan akhir, bukan kiamat, dan tidak menjadikan cerita hidup yang tamat. Pandemi ini kapan beresnya sih? Hari-hariku seperti berjalan sendiri dan sepi. Aku tidak bisa seperti ini, berjalan tanpa hadirnya teman, dosen, dan senyum dari seluruh warga kampus. Tiap ada permasalahan, pasti selalu kupendam sendiri, dan aku bingung harus cerita kemana. Karena aku hanya seorang maba yang belum mengenal siapa-siapa. Inilah keseharianku selama pembelajaran jarak jauh. Secara tidak langsung, aku harus menjalani 2 kewajiban. Yang pertama sebagai mahasiswa untuk terus selalu belajar. Bentuk wilayah negara ini dapat berupa negara yang belum jelas, keseimbangan distribusi, pendapatan, dan ekonomi. Dan yang kedua, sebagai anak yang harus selalu berbakti kepada orang tuanya. Tak jarang, aku menjalankan keduanya secara bersamaan. Mau tidak mau, aku harus selalu semangat menjalaninya, agar semuanya berjalan baik-baik saja. Walaupun terkadang aku tak bisa berbuat apa-apa. Bukannya aku tidak ingin, namun aku sangat merindukan pembelajaran tatap muka. Pandemi COVID-19 telah masuk tanpa permisi dan mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan. Adanya pandemi ini telah melahirkan tantangan baru bagi manusia yang bahkan belum pernah terbayangkan sama sekali, yaitu lahirnya protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin, atau yang sering kita sebut 3M. Hal tersebut
telah memaksa dunia pendidikan untuk lebih adaptif beberapa kali lebih cepat dari yang seharusnya, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pendidik dan peserta didik dipaksa harus mendewasakan diri dalam penggunaan. Sementara itu, fenomena yang terjadi di lapangan, terutama pada peserta didik, masih banyak peserta didik yang belum dapat adaptif terhadap perubahan. Sebagai contoh, peserta didik yang biasanya dapat belajar efektif dengan teman sebayanya, kini harus cukup terkendala karena keterbatasan jarak, sama-sama kurang memahami pembelajaran, hingga kesibukan teman sebayanya. Selanjutnya, peserta didik yang biasanya dapat saling bercengkrama dengan sahabat karibnya, kini harus cukup terkendala karena keterbatasan jarak dan kesibukan sahabat karibnya, sehingga membuat peserta didik tersebut kesulitan dalam meluapkan keluh kesahnya. Selanjutnya, peserta didik yang biasa belajar tatap muka dan dapat menerima pembelajaran dengan baik, kini harus cukup terkendala karena keterbatasan media, biaya, hingga tercampur pada urusan orang tua dan keluarga. Lantas, akan seperti apakah nasib pendidikan dan masa depan generasi penerus negeri kita ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ami, ada Cipa. Waalaikumsalam. Iya, udah lama banget ya kita gak ngumpul kayak gini meskipun virtual. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, Siva sendiri sehat. Gimana kalian, Ipan? Alhamdulillah, sehat. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat. Sebelum ke pemerintah, menurut Ipan dari pihak universitasnya dulu yang emang harus ada perbaikan gitu ya. Dimulai deh kan rata-rata kita mahasiswa itu ngeluh sama tugas ya. Nah terkadang tugas itu dalam seminggu benar-benar padat banget gitu. Bahkan hari libur pun kita sampai dipakai buat kerjain tugas. Nah saran Ipan gitu ya. Jadi setiap dosennya itu saling komunikasi dan koordinasi lebih dulu gitu. Nanyain di kelas itu tugasnya ada berapa banyak gitu. Nah kan nanti bisa disesuaikan, atau kalau nggak sesama dosen nanyain ke mahasiswanya gitu, ada tugas apa aja minggu ini gitu kan. Jadi bisa lebih teratur lah gitu tugasnya, nggak terlalu membebani ke mahasiswanya gitu. Kalau menurut aku ya Pan, jadi pemerintah sama dosen atau guru tuh jangan hanya sebatas menjalankan kurikulum kayak akademiknya aja gitu. Apalagi kan kita online kayak gini, UKM atau ekskul gak jalan ya, jadi kayak ngerasa emang bener-bener sendiri dan cuman ngurusin soal-soal dan tugas-tugas kayak gitu. Nah seharusnya pemerintah dan pendidik tuh memikirkan juga kesehatan mental kita, karena kan kesehatan mental itu sangat penting ya, makanya tuh banyak banget kan yang stres di luar-luar sana sampai bunuh diri, meninggal dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh karena kesalahan gitu, jadi kitanya juga kita gitu ya dari sisi pribadinya harus banyak-banyak istighfar sama main biar nggak panik gitu. Dari diri kita sendiri juga ya, harus bisa sebelum ke ini gitu. Jadi emang kita tuh harus memperbaiki dulu gitu. Kita harus bisa kayak membagi waktunya gitu, terutama banget gitu. Karena dari kita sendiri itu masih sulit banget, sangat sulit banget untuk bisa membagi waktu antara untuk mengerjakan tugas maupun maksudnya tugas dari dosen maupun tugas pekerjaan yang lain yang ada di rumah gitu. Nah, kalau dari Ipan gitu ya, ya kita anggap aja ini tuh yang pertama tantangan dulu gitu. Jadi ini tuh kita kayak lagi berantem sama sesuatu yang entah bagaimana wujudnya, ya kita harus menang. Kalau kita nggak menang, kita bakalan binasa gitu aja. Kita bisa aja ya untuk saling mengerjakan tuh bareng gitu. Kayak gini nih contohnya, kita diskusi bareng-bareng gitu. Tapi kan kadang ada aja gitu ya anak yang misalkan 1-2 orang udah siap nih untuk mengerjakan, untuk ayo kita join gitu diskusi bareng gitu. Tapi ada satu lagi yang mungkin terlalu sibuk ya, sampai kadang chat juga tidak dibalas gitu ya, nunggu beberapa hari baru dibalas gitu. Ada aja gitu. Jadi emang kita itu kalau misalnya mau diskusi itu ya memang harus benar-benar saling memberitahu gitu. Nah aku tuh udah diskusi sama Syifa buat jargonnya yang biar bikin kita itu semakin semangat kuliah online gitu. Coba Syif, gimana praktekin? Coba bareng ya. Oke, 1, 2, 3.
bersinergi Penuh sepenuh hati, selalu kolaborasi, pendidikan harga mati. Nggak mati. Oke, jadi kita tuh jangan mau kalah gitu aja ya, intinya ya kita harus selalu semangat terus gitu, karena yang bisa kita lakuin ya kita harus semangatin atau bangun diri kita sendiri dulu gitu buat lewatin ini semua. Jangan nyerah gitu aja. Yuk, pokoknya kita harus semangat lagi buat kedepannya. Jangan jadiin alasan keadaan daring seperti ini kita malah jadi tak berdaya, kita malah jadi generasi sampah buat negara kita sendiri. Ya betul banget. Udah azan tuh, gimana kalau kita udahan dulu? Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Lain waktu kita bisa seperti ini lagi. Jangan lupa tetap tingkatkan seperti ini. Kita juga bisa. Yuk, semangat ya buat kita. Ayo, semangat. Ya udah, ya Pan, udahin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lab ya.